Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Senin 4 Oktober tahun 2021. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon, bukalah hati kami, agar kami dapat hidup seturut dengan firman-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan pertama. Bacaan dari Nubuat Yunus. Datanglah sabda Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan berserulah terhadap mereka, sebab kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan di sana mendapat sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak kepada Allahnya, dan mereka membuang segala muatan ke dalam laut untuk meringankan kapal. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nahkoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allahmu itu akan mengindahkan kita, sehingga kita tidak binasa." Lalu berkatalah mereka satu sama lain, "Marilah kita buang undi supaya kita tahu, karena siapa kita ditimpa malapetaka ini." Mereka lalu membuang undi dan Yunuslah yang kena. Maka berkatalah mereka kepadanya, "Beritahu kami karena siapa kita ditimpa malapetaka ini. Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Manakah negerimu dan dari bangsa manakah engkau?" Saud Yunus kepada mereka, "Aku ini seorang Ibrani. Aku takwa pada Tuhan Allah yang menguasai langit, yang telah menjadikan laut dan daratan." Orang-orang itu menjadi sangat takut lalu berkata kepadanya, "Apa yang telah kau perbuat?" Sebab orang-orang itu tahu bahwa ia telah melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Bertanyalah mereka, "Akan kami apakan dikau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi? Sebab laut semakin bergelora." Saud Yunus kepada mereka, "Angkatlah aku dan campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kalian lagi. Sebab aku tahu, karena akulah badai besar ini menyerang kalian." Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, janganlah kiranya Engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini. Dan janganlah Engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah. Sebab Engkau Tuhan telah berbuat seperti yang Kau kehendaki." Kemudian mereka mengangkat Yunus dan mencampakkannya ke dalam laut. Maka laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan kurban sembelian kepada Tuhan serta mengikrarkan nazar. Maka atas penentuan Tuhan,
datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Lalu bersabdalah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, seorang ahli kitab berdiri hendak mencobai Yesus. "Guru, apakah yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Benar jawabmu itu. Perbuatlah demikian maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata lagi, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya dan sesudah itu meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah ke tempat itu seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasih. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Menurut pendapatmu, siapakah di antara ketiga orang ini adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasih kepadanya." Yesus berkata kepadanya, "Pergilah dan lakukanlah demikian." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul, "Siapakah sesamaku manusia?" Saudara-saudari terkasih, pernahkah kita menerima uluran tangan orang lain ketika kita mengalami kesulitan? Jika kita berani jujur, kita mesti mengakui bahwa setiap hari kita sebenarnya selalu menerima kebaikan dari orang lain, apakah sifatnya kecil ataupun besar. Pengalaman ditolong atau diselamatkan orang lain mengajarkan bahwa kita bukanlah makhluk super yang bisa hidup sendiri. Benarlah kata-kata seorang penyair dari Inggris, John Donne, "No man is an island," yang maksudnya tidak ada seorang pun di dunia ini yang mampu menghidupi dirinya sendiri secara mandiri, terpisah dari orang lain. Kita sebagai manusia akan selalu membutuhkan orang lain dalam hidup ini. Saudara-saudari terkasih, dalam Injil hari ini, Tuhan Yesus berbicara tentang perumpamaan seorang Samaria yang baik hati. Perumpamaan tentang seorang Samaria yang baik hati merupakan salah satu perumpamaan indah yang hanya terdapat dalam Injil Lukas.
Tuhan Yesus mengisahkan perumpamaan ini di tengah masyarakat Yahudi yang pada waktu itu kebingungan dengan kaburnya definisi sesama. Sesama dapat diartikan sebagai saudara kandung, semarga, sesuku, ataupun sebangsa. Selain itu, orang yang mempunyai relasi baik dengan mereka, meskipun tidak satu suku, dapat juga disebut sebagai sesama. Tuhan Yesus sendiri mempunyai pengajaran yang jelas bahwa semua orang tanpa kecuali adalah sesama kita. Itu berarti mereka yang memusuhi kita pun dapat kita sebut sebagai sesama. Rupanya ajaran Tuhan Yesus ini masih sulit diterima oleh rekan sebangsanya. Karena itulah, dalam Injil hari ini Tuhan Yesus mengisahkan perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati. Orang Samaria adalah suku bangsa yang tinggal di Palestina, namun dipandang rendah oleh bangsa Yahudi, bahkan dianggap kafir. Alasannya, mereka adalah keturunan Yahudi yang sudah tidak murni lagi, karena mengadakan perkawinan dengan bangsa-bangsa lain. Dalam bacaan Injil hari ini, setelah Tuhan Yesus mengatakan tentang perumpamaan seorang Samaria, Tuhan Yesus bertanya kepada ahli Taurat yang menanyakan kepada Tuhan Yesus, "Siapakah sesamaku manusia?" Tuhan Yesus bertanya, "Menurut pendapatmu, siapakah di antara ketiga orang ini adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu?" Kali ini Tuhan Yesus yang bertanya. Tuhan Yesus hendak membongkar pola pikir ahli Taurat itu. Tuhan Yesus tidak menjawab pertanyaannya yang berkata, "Siapakah sesamaku?" Tuhan Yesus malah balik bertanya kepadanya, "Bagi siapakah kamu telah menjadi sesama?" Saudara-saudari terkasih, pertanyaan ahli Taurat tentang siapakah sesamaku manusia tidak sulit dijawab. Tetapi, pertanyaan Tuhan Yesus barangkali akan membawa kita ke sudut di mana kita hanya bisa tertunduk malu karena belum menjadi sesama bagi banyak orang. Kita cenderung memilih-milih, atau kita barangkali lebih terikat pada kesibukan kita. Apapun alasannya, jika kita mau jujur, masih banyak hal yang kita jadikan alasan untuk tidak menjadi sesama bagi orang-orang di sekitar kita, khususnya mereka yang menderita. Saudara-saudari terkasih, Injil hari ini sangat menyentuh inti dari kehidupan beriman, yaitu iman yang dihidupi dengan perbuatan kasih. Iman adalah rahmat, dan supaya rahmat itu tidak sia-sia, maka perlu usaha untuk memelihara dan mengembangkan sehingga berdaya guna bagi keselamatan sendiri dan orang lain. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Itulah kata Rasul Yakobus. Ia menambahkan, jika ia tahu berbuat baik dan tidak melakukannya, maka ia berdosa. Hubungan yang intim dengan Allah seharusnya berbuah kebaikan yang manis terhadap sesamanya. Oleh karena itu, marilah kita menjadi sesama satu sama lain dengan saling membantu secara tulus. Inilah juga yang menjadi semangat kerasulan Santo Fransiskus dari Assisi yang kita rayakan pada hari ini. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kasih-Mu yang bernyala-nyala membangkitkan gairah iman kami umat-Mu. Ajarlah kami umat-Mu untuk mewujudkan kasih yang benar terhadap sesama, seperti Santo Fransiskus dari Assisi, bukan hanya dengan kata-kata, melainkan terlebih dengan perbuatan nyata. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.